Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Natasha Audrey Rosananda dalam mata kuliah studi fikih. Saya akan mempresentasikan sebuah tema yang akan dibahas hari ini. Baik, tema hari ini yaitu tentang sumber-sumber dan dalil-dalil yang mutafak, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oleh karena Allah yang menetapkan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan paling utama adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang kedua, dan sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Lalu yang keempat adalah qiyas. Kita bahas yang pertama, yaitu Al-Quran. Para ahli ilmu Al-Quran pada umumnya berasumsi bahwa kata Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qiraatan wa Qur'anan, yang secara harfiah berarti bacaan. Kata Quran sebanding dengan kata fu'lan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun, di mana 13 tahun diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan 10 tahun diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah ke Madinah, atau dalam masa 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, yang selanjutnya yaitu kandungan isi Al-Quran sebagai sumber hukum antara lain. Yang pertama, ajaran-ajaran atau konsepsi mengenai kepercayaan atau akidah yang fokusnya adalah tauhid dan sistem pengaturan hubungan antara kholik dan makhluk. Yang kedua, berita atau riwayat tentang keadaan umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, baik mengenai umat yang beriman dan yang tidak, beserta ganjaran hikmah yang didapatkannya. Dan yang ketiga, berita yang menggambarkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang, terutama pada kehidupan akhirat. Yang keempat, peraturan-peraturan kemanusiaan dalam hal ini adalah hubungan interaksi selaku makhluk individu maupun sosial. Sumber hukum yang kedua yaitu hadis atau al-sunnah. Nah, kedudukan sunnah atau hadis dalam sumber ajaran Islam sangat strategis bagi kehidupan dan penghidupan umat, yang mana sunnah atau hadis berfungsi sebagai penjabar atau bayan dari ayat-ayat Al-Quran, baik itu sebagai bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, dan bayan al-tashri. Al-Sunnah atau hadis adalah sumber pokok hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kata sunnah secara etimologi berarti yang biasa dilakukan. Sunnah menurut ulama fikih adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut untuk dilakukan dengan pengertian diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Sunnah menurut pengertian ahli usul fikih terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah, yaitu ucapan Rasulullah yang didengar oleh sahabat dan disampaikannya kepada orang lain. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah. Fungsi hadis sendiri sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan hadis sebagai penjelas atau tafsir yang dibangun karenanya. Dengan demikian, segala uraian dalam sunnah berasal dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam kitab. Keterangan Al-Quran sangat sempurna, tidak meninggalkan sesuatu, tetapi penjelasannya secara global, maka perlu dijelaskan rinci dengan sunnah. Nah, sumber hukum yang ketiga yaitu ijma.
Ijma adalah kesepakatan para imam mujtahid dari umat Islam atas hukum syara, yaitu mengenai suatu masalah pada suatu masa sesudah Nabi Muhammad SAW. Adapun kriteria ijma menurut sebagian ulama usul adalah yang pertama, kesepakatan sekelompok fuqaha atau ulama, yang kedua pada kurun waktu tertentu, yang ketiga di ruang lingkup suatu wilayah. Selanjutnya yaitu objek ijma, ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah, atau peristiwa yang berhubungan dengan ibadah ghairu mahdah atau ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah, seperti bidang muamalah, bidang kemasyarakatan, atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Para ahli usul menyatakan bahwa qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Jadi dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis kepada sesuatu yang disebutkan hukumnya karena serupa makna hukum yang disebutkan. Rukun qiyas terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama ada al-asal, pokok, yaitu sumber hukum yang terdiri dari nas yang menjelaskan tentang hukum. Sebagian besar ulama menyebutkan bahwa sumber hukum ini harus dasarnya berupa nas. Terus yang kedua ada al-far'u, yaitu cabang, sesuatu yang tidak ada ketentuan nasnya. Yang ketiga ada al-hukm, yaitu hukum yang terdapat pada asal. Yang ketiga ada iqlat, secara bahasa dapat berarti al-marad, yaitu penyakit, atau al-sabab, yaitu sebab yang melahirkan. Sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.